apa kabar? Ya, ini pengen ngobrol-ngobrol sebagai yang sudah sering donor ya, donor plasma. Mungkin kita sering dengar sekarang ya, kita baca di WA grup ya kalau banyak permintaan donor gitu, dan PMI juga kayaknya kekurangan stoknya gitu. Jadi apa ya, kayak nggak berhenti gitu kan. Barangkali ini kita pengen ngajak sebanyak-banyaknya teman-teman untuk bisa donor ya, supaya lebih semangat, lebih gitu ya donor. Pengen ngobrol-ngobrol sama Sigit mengenai ya pengalamannya Sigit lah dalam berdonoran plasma. Barangkali saya awalnya mungkin dari sakitnya kapan, kemudian kapan udah berapa kali donor, mungkin gitu ya. Boleh. Alhamdulillah, nuhun ya. Jadi mungkin saya cerita dikit ya. Awal muasalnya kan memang saya dinyatakan kena COVID tuh di awal Januari ya. Sebenarnya awal Desember saya sudah mulai ngerasa nggak enak badan tuh, udah lumayan demam gitu. Cuman awalnya disangka tifus. Dan gue sempat cek lab, tifusnya emang ada walaupun sedikit gitu ya gejalanya. Udah, terus jalan beberapa hari sebetulnya udah nggak demam lagi, udah hilang lah panasnya gitu ya. Tapi muncul batuk. Nah, di situ mulai curiga, ini apa nih gitu kan, kalau tifus kan nggak pakai batuk pastinya. Ya udah, dan dari kantor juga meminta saya PCR karena kalau saya sembuh tifus tapi masuk kantor, seminggu saya nggak masuk tuh tetap harus PCR karena sudah seminggu nggak masuk kantor, itu udah protapnya gitu ya. Sudah PCR dan benar terbukti positif ya gitu. Jadi pas sudah positif yang berasa sih, langsung agak deg juga ya, aduh gitu. Tapi alhamdulillah dengan ya gejala yang tidak terlalu berat ya gitu ya, ringan aja ya, batuk, kemudian demam gitu ya, seperti itu alhamdulillah bisa terlewati itu. Sekitar 2-3 minggu kemudian sudah dinyatakan negatif di ya hampir akhir Januari, sebelum akhir lah, minggu ketiga, minggu 4 itu sudah dinyatakan negatif gitu. Nah dari situ saya sudah banyak melihat tuh memang ada plasma konvalen, sempat dengar juga gitu. Tapi waktu itu belum kepikir kayak apa sih gitu. Awalnya kayak gitu sih memang gitu. Ya masih awal-awal juga dulu ya, belum baru tuh dari situ ya. Ya permintaannya juga kayak gini, saya belum kayak sekarang. Karena sehari mungkin lihat di WA group ya nggak cuma satu WA group ya, maksudnya di beberapa WA group yang saya ikutin pasti ada salah satu yang minta gitu ya, tempat ini di WA group yang ini gitu. Jadi benar-benar udah sekarang sangat-sangat ini banget gitu. Waktu itu sih awal-awal 21 masih belum terlalu banyak gitu ya. Nah, dan cuman memang berawal dari waktu itu di grup kita ya, di grup 91 waktu itu sempat ada yang minta kan untuk salah satu teman kita gitu kan. Nah, di situ saya mulai ngerasa tergerak tuh. Aduh, ada teman sendiri nih gitu ya gitu. Karena kalau awalnya cuma masih mikir donor enggak. Karena saya tahu deh banyak orang yang pasca COVID itu pasti ada istilahnya agak ketakutan untuk Nah, sempat pasti ada parno untuk pergi untuk mau orang gitu ya, itu karena khawatir dengan orang. Gitu. Awalnya juga saya gitu, tapi setelah nyatakan benar-benar sembuh, saya konsult sama dokter kantor juga dan dibolehin masuk kantor kan gitu ya. Walaupun masih WFH-nya masih separuh-separuh gitu ya. WFH separuh lagi WFO gitu. Jadi udah boleh masuk kantor, di situ mulai tuh tumbuh ya nggak apa-apa ternyata gitu. Dan kemudian karena saya juga nggak sendiri gitu ya, teman-teman saya juga ada yang kena gitu di kantor. Jadi kita discuss gitu kan semua. Dan ternyata setelah saya discuss dengan dokter kantor, sebetulnya justru di 3 bulan pertama itu kalau memang istilahnya dari sisi antibodi kita itu justru lagi bagus-bagusnya karena kita berhasil melawan penyakitnya gitu kan, berarti tubuh kita tuh punya perisai yang bagus. Dari situ mulai rasa 3 bulan itu. Jadi 2 minggu sampai 3 bulan, makanya itu jadi salah satu syaratnya donor tuh kayak gitu. Nah jadi berangkat dari situ saya ngelihat wah ini ada teman sendiri gitu ya, terus dan saya juga sebenarnya udah vakum setahun lebih ya, hampir 2 tahun lah, sejak sebelum awal COVID tuh saya sudah nggak pernah donor darah biasa juga gitu. Jadi sebenarnya tadinya kan sempat rutin, terus sebelum COVID karena saya pindah lokasi, udah lama nggak donor. Kalau dulu di kantor yang lama saya sering memang diadakan sama kantor gitu, sudah lama nggak ada, jadi saya lama nggak donor. Cuman begitu ada yang seperti ini, temen yang butuh, rasanya kok mulai itu kepikiran, kalau saya jadi dia gimana gitu ya, karena apalagi pas diliatin di grup tuh teman-teman kan ngeliatin fotonya dia gitu sama keluarganya, anak-anaknya gitu, ada yang seumuran anak gua gitu kan, aduh benar-benar langsung ya kerasa gitu rasanya, well it's time for me gitu kan, oke lah
kecil sih, tapi kalau memang saya bisa lakukan, why not gitu. Jadi dari situ saya memberanikan diri datang ke PMI itu mulainya gitu kan. Saya ke PMI, saya kontak sama keluarganya, dan di situ memang pada saat itu donornya pertama juga masih belum banyak, tapi kebutuhan juga belum. Jadi memang pada saat itu setiap ada permintaan, orang tuh bisa langsung ke PMI, kemudian nanti langsung didata, dicarikan donor. Bahkan waktu itu sempat bisa dicarikan oleh PMI kalau misalnya nggak ada gitu ya. Gitu. Nah, cuman karena waktu itu sudah ada saya dan kemudian didaftarkan, ya lebih mudah sih. Saya datang ke PMI, saya lapor ke pendaftaran gitu kan, donor untuk teman saya namanya si A gitu kan. Oke, akhirnya langsung ya pas waktu itu udah bawa ya, nama kalau orang yang akan didonor. Ya. Jadi gini, kalau sebagai prosedur yang paling baik itu sekarang pertama keluarganya dulu minta dari rumah sakit untuk bikin surat permintaan itu ya, surat request-nya itu kan ada ngisi formnya dan sebagainya, dan segera disampaikan ke PMI meskipun belum ada calon donornya. Gitu. Jadi jangan nunggu ada calon donor, pokoknya masukin dulu ke PMI, betul. Karena di PMI itu kan tercatat dulu yang penting gitu kan. Jadi kalau lo masuk antriannya lebih duluan daripada yang lain misalnya gitu kan. Di mana pasti udah ada antrian sih memang gitu kan, maksudnya daripada nunggu antrian karena belum dapat donor, mending masuk dulu. Gitu. Nanti kalau sudah dapat donor, nah si donor itulah yang nanti lapor ke pendaftaran pendaftaran donor untuk resipien tertentu. Kan ada loketnya beda tuh, donor umum kan tinggal datang langsung masuk ke loket gitu kan, ambil antrian, itu donor umum bebas gitu kan, nggak untuk siapa-siapa. Tapi kalau donor yang tertentu dia datang dulu ke loket yang khusus untuk resipien tertentu. Nah di loket yang kalau di Bandung tuh loketnya yang sebelah timur. Jadi yang kalau dari pintu masuk justru yang paling jauh ke sebelah sana kalau di pintu masuk PMI yang gedung paling timur lah gitu ya. Datang ke sana. Jadi dipisah ya? Bisa ke sana dulu. Betul. Jadi lapor dulu tuh bahwa saya mau mendonorkan plasma konvalesen ini untuk si A gitu kan. Nanti dikasih tuh ada semacam kartu kecil gitu, hijau gitu. Atas nama siapa kita sebagai donor kepada resipien A gitu kan. Nah, kartu kecil hijau itu yang kita bawa ke loket pendaftaran biasa. Di sana baru kita tuh ambil nomor gitu ya. Kemudian diperiksa oleh dokter, screening ya, layak atau tidaknya gitu kan, gejalanya dulu apa saja. Nah, dari situ nanti kemudian dokternya menentukan. Screeningnya ini ya, jadi ada 2. Screening pertama bukan 2 sih, ada 3 kali berarti ya. Screening pertama adalah ngisi form, ya kan. Dari form itu kan, iya, itu kan ada berbagai macam persyaratan gitu kan ya. Kalau kita lihat misalnya kalau yang pernah dengar pernah COVID itu jaraknya dari dinyatakan sembuh 14 hari atau 2 minggu sampai 3 bulan. Ya. Kemudian laki-laki usianya 18 sampai 55, itu kan berat minimum sampai 60 boleh. Terus berat minimum 55 kg. Nah, seperti itu. Nah, prasyarat itu ada beberapa yang emang saklek banget gitu ya, misalnya kayak 2 minggu tuh ya, itu saklek tuh, nggak boleh kalau kurang dari 2 minggu. Tapi kalau 3 bulan ternyata enggak tuh. Kalau sudah pernah donor ternyata bisa berlangsung lebih dari 3 bulan selama antibodinya masih bagus. Gitu. Jadi nggak selalu akan berhenti di 3 bulan. Tapi kalau donor pertama baru lewat 3 bulan itu yang dikhawatirkan sudah keburu turun. Gitu. Tuh, jadi kalau bisa sih memang donor pertamanya sebelum 3 bulan. Jadi memang si imunnya masih bagus, si antibodinya masih bagus. Gitu. Itu syarat-syarat yang kayak gitu 2 minggu tuh rada mutlak lah gitu ya, bisa dibilang gitu. Usia juga itu dari 18 tuh mutlak lah kayaknya. 60 di atas 60 juga kayaknya susah. Nah, terus ada syarat juga kayak misalnya wanita tidak boleh yang sudah melahirkan gitu. Tapi ternyata kalau ditelusuri lebih jauh ada sih bahwa kalau wanita yang sudah melahirkan lebih dari 10 tahun itu sebenarnya masih bisa gitu. 10 sampai 12 tahun tuh ada beberapa pendapat gitu ya. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak menghalangi 100% sih sebetulnya. Cuman memang saya nggak tahu medisnya atau ilmiahnya gimana gitu ya, tapi memang kalau wanita lebih terbatas gitu ya. Terus kemudian berat harus 55 kg sehingga kalau yang gadis-gadis kan agak repot nih. Yang ibu-ibu udah melahirkan, yang gadis-gadis masih langsing berat 45, 50 kan susah gitu kan. Nah, ternyata kalau menurut orang PMI sendiri kalau dibutuhkan sekali darurat bisa sebetulnya. Cuman kalau yang
berat badannya cukup ya 60 kiloan gitu ke atas tuh bisa diambil 400 mili, ya mereka cuma bisa ambil 200 gitu loh. Gitu. Ya prosesnya. Iya, potensinya udah diambil cuma keambil 200 sebetulnya. Tapi ya kalau memang nggak ada lagi, ya lebih baik diambil juga kan daripada nggak. Gitu. Jadi kalau yang gadis tuh gitu, nggak syarat banget harus 55 gitu ya. Ya 50 lebih dikit gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma 45-an sih kayaknya ditolak sama kejauhan. Nanti dia kering ya. Iya, Rin. Tapi kalau ya 50 lebih gitu ya, nggak sampai 55 tapi masih 50-an ke atas sih gadis sih masih diterima tuh. Ini sih pengalaman saya ya. Jadi dan itu nanti beda-beda tergantung si petugas PMI-nya juga sama dokternya karena dia akan melihat situasi pada saat itu gitu kan. Nah, itu screening pertama tuh dari data tadi kan ya, kapan COVID-nya. Karena kita harus nunjukin dulu dokumen bahwa kita pernah dinyatakan positif dan kapan dinyatakan negatif. Dan itu harus pakai PCR. Nah ini yang mungkin iya dua-duanya sebelum dan sesudahnya. Jadi yang antigen tuh saat ini menurut Protap PMI belum diterima. Gitu ya. Kenapa? Ya saya sendiri nggak tahu, mungkin karena metodenya ya antigen kan hanya memeriksa di permukaan kasarannya gitu ya, tidak memeriksa betul-betul, pemeriksaan labnya tidak betul-betul detail gitu kan, sehingga ya akurasinya lebih rendah. Akurasinya memang PCR ya. Betul. Jadi kalau istilah PMI swab antigen itu screening, bukan statement bahwa itu benar-benar sakit dan benar-benar sembuh gitu loh. Jadi seperti itu. Iya, screening bukan tes beneran gitu. Jadi sampai sekarang belum dirubah. Jadi kalau syarat PCR nggak bisa. Jadi begitu syaratnya nggak ada PCR, nah itu juga nggak bisa kecuali kalau dilakukan PCR susulan gitu, membuktikan bahwa dia sudah negatif. Gitu. Nah, itu bisa disusulkan. Jadi kemarin juga ada kejadian tuh. Boleh. Jadi kemarin juga ada kejadian tuh. Salah satu teman kita dibutuh donor. Donornya itu ternyata hanya swab antigen. Padahal syarat-syaratnya memenuhi yang lain. Akhirnya disusulkan dulu PCR. Setelah dia dapat PCR-nya, baru dia dibolehkan untuk diambil sampelnya. Jadi itu tadi. Jadi balik ke yang tadi, kalau yang syarat-syarat administratif terpenuhi, nah itu baru nanti ngisi form untuk masuk ke ruang dokter pemeriksaan kedua. Jadi kalau syarat-syarat administratif terpenuhi, barulah nanti boleh masuk ke ruangan dokter dengan membawa syarat administratif tadi. Nah, itu baru wawancara dokter tuh. Jadi screening kedua adalah view-nya. Benar nggak sakitnya kapan dan gejalanya apa saja, itu konvensi itu. Dari sana kemudian dokter menilai nih. Jadi ada beberapa jadi bahwa yang apakah ini cukup layak untuk langsung diambil sampel atau pemeriksaan itu ya, karena ada beberapa syarat yang harus diperiksa sendiri dulu, misalnya kayak antibody dan sebagainya. Itu ada beberapa PMI. Cuman pengalaman saya sih kalau yang cowok terutama ya, apalagi syarat berat dan sebagainya tuh semua ditanggung PMI. Jadi langsung begitu wawancara dokter dinilai oke, nah langsung diloloskan tahap 2 itu yang berikutnya masuk ketiga langsung diambil sampel darahnya. Gitu. Kita nggak bayar-bayar ya? Nggak ada. Jadi memang tidak biaya. Kalaupun saya nggak tahu kalau dari sisi pihak pasien itu biasanya ada biaya pengganti untuk proses ya dan sebagainya. Cuman saya nggak hafal biayanya berapa. Kalau dari sisi pasien ya penerima ya. Tapi kita sebagai donor datang ke sana. Nah termasuk yang mungkin kemarin case yang saya ketahui teman itu ya akhirnya si keluarga resipiennya itu yang membayarkan si PCR-nya si donor gitu kan. Gitu. Ya, karena kan kalau enggak si calon donor nggak bisa donor ya mau pasien ya akhirnya membayarkan untuk lakukan tes PCR seperti itu. Tapi dari sisi kita sebagai donor sih sebenarnya nggak ada biaya apa. Datang karena setelah screening diambil darah tuh. Nah diambil darah ini ada ya kayak kita kalau orang udah biasa di kantor medical test tiap tahun gitu ya. Kayak gitu sih sebetulnya. Dari lengan diambil gitu ya misalnya 2 dosis kecil gitu ya. Mungkin ada 4 atau 5 tabung kecil. Itu untuk cek ada antibodinya, ada macam-macam ya, kadar apa lagi gitu ya. Saya nggak hafal persisnya lah, tapi ada sekitar 5 tahun mungkin gitu. Nah dari situ kita tunggu tuh. Nanti dari sana kita kan diminta sebagai donor diminta nih data kita, kemudian nomor telepon terutama yang ada WA. Kenapa? Ini jadi penting karena ini nanti kalau ada kepastian dari hasil lab, nah itu kita akan dikontak, gitu ya, by phone atau by WA untuk dijadwalkan untuk donornya itu sendiri untuk ngambil. Jadi dari mulai sampel itu, kalau yang udah biasa
ikut medical check up ya di kantor atau apa, sama lah gitu kan, pasti medical check up juga diambil darah ya, yang dari lengan gini kita diambil gitu kan. Berapa lama? Nah, kalau cuman untuk ambil sampel kayak biasa aja, kita kalau medical check up kan diambil tuh. Kalau ambil sampelnya sama aja lah kayak kita medical check up sebentar. Set gitu diambil beberapa, ini cuma gitu aja. Nah, itu fine itu, kalau itu udah selesai ya kita tinggal nunggu aja. Sekarang nih memang agak panjang antrian mulai dari sampel sampai dapat kepastian bisa ngambil donor. Kalau dulu di awal-awal Januari, saya pertama donor tuh Februari ya pertengahan, jadi setelah 2 mingguan lebih lah dari saya negatif, itu begitu hari ini ambil sampel, besok sorenya itu sudah tahu tuh, oh saya layak untuk diambil donornya gitu kan ya, diambil plasmanya. Jadi cuma selang sehari, paling lama 2 hari lah gitu, udah langsung tahu, dan saya langsung dijadwalkan tuh, misalnya saya ngambil sampel, saya dulu karena nyari waktu yang saya di rumah lah pasti gitu ya, saya ambil Sabtu tuh sampel. Biasanya Minggu udah tahu gitu kan. Nah, waktu itu pun kadang jadwalnya tuh kosong. Jadi Minggu begitu siang atau sore dikasih tahu, ya udah Minggu malam aja saya langsung gitu. Mas bisa tuh gitu. Ya. Atau misalnya kalaupun nggak sempat ya udah Seninnya saya ambil donornya gitu kan. Nah, sekarang dengan permintaan donor yang lebih dari 600-an ya per bulan tuh yang saya tahu terakhir tuh kondisinya, berarti rata-rata sehari minimum butuh 20 20 donor gitu ya, 20 donor. Nah, itu yang pas saya ngobrol sama orang PM, itu rata-rata sehari sekarang harus ngecekin 50 orang ambil sampel. Jadi antriannya itu sampai 3 hari. Terakhir itu saya 3 hari lebih, hari keempat baru dikasih tahu. Jadi saya ambil donor hari Minggu, hari Rabu malam baru dikasih tahu bahwa saya oke. Gitu ya. Jadi walaupun kita udah pernah donor sebelumnya ini ya, pada saat donor kedua tetap aja harus ambil sampel lagi. Gitu. Donor ketiga harus ambil sampel lagi gitu. Jadi nggak cuma sekali ambil sampel kemudian donornya tinggal jalan, enggak. Gitu. Jadi terakhir ambil sampel itu pulang ya? Pulang dulu aja, pulang dulu. Kemudian nanti tunggu kabar dari si PMI kita sebagai donor. Nah, mungkin nggak lolos ya? Ada kemungkinan nggak lolos. Gimana ya? Sorry? Ada kemungkinan nggak dipanggil, nggak lolos gitu, jadi nggak. Ya bisa jadi. Ada saja kemungkinan itu, gitu ya. Karena misalnya ternyata setelah dicek antibodinya terlalu rendah. Kalau dari metode tertentu itu ada yang disebut di bawah 132 mikro ya kalau nggak salah per liter, gimana? Kalau nggak salah itu 132 mikro atau berapa per liter. Atau kalau dalam bentuk titer istilahnya itu di bawah 1/80 gitu ya perbandingannya gitu. Itu ada syarat khusus ya bandingan. Jadi kalau di bawah 1/80 pakai metode titer nggak lolos. Kalau pakai metode yang pengukuran partikel mikro di bawah 132 mikro nggak masuk gitu. Seperti itu. Masih ada kemungkinan seperti itu juga gitu. Nanti dikasih tahu via WA itu ya? Ya, via WA. Kalau misalnya WA nggak ngerespon, ditelepon juga akhirnya sih. Gitu. Saya yang pertama kali juga saya WA bingung nih WA siapa gitu, akhirnya ditelepon. Gitu, terus ya udah kita tagihan gitu ya. Tukang kiridit atau kita gitu. Debt collector gitu. Atau itu jualan ini asuransi gitu ya, meren gitu. Jadi yang pertama gitu. Nah, kalau kita udah berdonor gitu kemudian dipanggil, nah baru kita datang di hari yang ditentukan, dan itu prosesnya memang ditentukan juga. Di jadwalnya ditentukan. Jadi misalnya Senin pagi jam 8 atau Senin pagi jam setengah 10. Jadi periodenya itu 1,5 jam per orang atau per batch-nya. Karena apa? Karena memang keseluruhan proses itu ya sekitar sejam lah gitu. Jadi mereka menjadwalkan misalnya 8 atau setengah 10, 11, setengah 1, 2, setengah 4 gitu. Per 1,5 jam. Jadi kita kebagian hari apa, jam berapa kita datang jam segitu. Dan memang kalau sudah jadi yang antri itu memang pada saat pertama kali daftar ya kan, yang tadi waktu isi formulir ke pendaftaran, kemudian ada screening dokter gitu kan, diambil sampel, itu kan ngantri ya. Gitu. Dan nggak ada tapi kalau ya? Nanti sudah selesai, ya dan nggak ada jamnya kan, kita bisa. Tapi itu yang convalescent khusus ya, hanya 8 sampai jam 7 malam pengambilan sampelnya. Daftarnya jam 8 sampai jam 7 malam. Ya. Nah, tapi nanti kalau sudah ambil dikasih jadwal donor, jadi kita dibilang misalnya jam 9:30, ya kita datang 9:30 langsung datang ke ruang
donor dan nggak perlu ngantri lagi gitu ya, langsung aja masuk, langsung menuju ke apa istilahnya ada meja-meja atau kursi-kursi khusus yang untuk pengambilan sampel pengambilan donor plasma konvalesen ini. Jadi kita tinggal bilang mau ngambil konvalesen, diarahkan duduk di sana, langsung diambil tuh kalau jamnya 9:30 ya langsung 9:30. Nah, prosesnya sendiri apa sejam? Ya, mulai dari proses kita ya katakanlah duduk, dicatat, dipasang alat, sampai kemudian nanti selesai lagi itu sekitar sejam. Tapi proses pengambilan plasma sendiri sekitar 40 menit lah, 40-45 menit. Gitu. Dan kayak donor darah gitu ya? Ya, ya. Gitu. Ya, jadi maksudnya kayak donor darah lah. Kita kan ya mau dibilang bukan nakut-nakutin sih, ditancepin jarumnya sih memang ya, mau nggak mau gitu. Iya, mau nggak mau ya. Donor biasa gitu, nancep jarumnya di lengan. Cuman kalau kita diambil sampel kan, tancepin, diambil berapa sih? 25 cc, udah selesai gitu ya. Kalau ini memang ditancepin agak lama gitu ya. Dan nunggu 40 menit gitu. Tapi kalau kita tenang gitu, nggak apa istilahnya nggak tegang gitu ya, santai aja. Insya Allah nggak ada apa-apa tuh, nggak kerasa sakitnya gitu. Jadi cuman waktu ditancap aja gitu. Tapi begitu sudah mulai berputar si alatnya itu, kan dia kayak darah kita disedot, kemudian dimasukin ke alat untuk diambil plasmanya, gitu kan, seperti itu. Nah selama proses itu ya lumayan. Tapi sebetulnya pada saat kita diambil plasma 40 menit itu sebenarnya malah santai loh. Kan duduk kursinya enak, kita dikasih kayak misalnya kayak meja pasien itu kan ada meja di depannya ya. Kita taruh HP di situ, yang mau nobar nonton apa bisa, yang mau dengerin murotal lah gitu ya, yang mau sambil WA-an sama temen, yang mau selfie pun bisa gitu ya, karena memang dikasih meja di atas itu dan kemudian dikasih minuman sama ya cemilan lah gitu. Kacang hijau setelahnya. Pas itu biasanya dikasih minum aja sama cemilan kayak permen dan coklat biasanya gitu ya, jadi membuat kita rileks gitu. Jadi sambil kita nikmatin. Nah itu kalau sambil istilahnya kita makan itu, yang penting adalah harus diingat sebelum mulai donor mendingan ke toilet dulu gitu, jangan pas di tengah-tengah donor ke kebelet pipis. Betul, tips yang baik. Iya, jadi kalau sudah dijadwalkan, udah. Tapi memang biasanya petugasnya juga nanya, Pak, udah ke toilet nggak? Kalau mau ke toilet sekarang nih, soalnya kalau nggak 40 menit ke depan Bapak nggak bisa ke toilet. Oh, oke, nggak, dia bilang udah gitu. Ya, pertama saya juga diingetin, jadi udah ke toilet dulu gitu. Yang kedua, ketiganya sih saya udah datang langsung ke toilet dulu gitu, datang ke dalam, sibanya sudah siap Pak? Siap, saya langsung. Berikutnya simbahnya udah nggak nanya lagi. Gitu. Dan satu yang perlu diingat adalah kalau kita sudah pernah donor, saat ini lebih baik kita donor plasma konvalesen dulu. Kenapa? Karena itu lebih dibutuhkan. Dan periodenya lebih cepat. Kalau donor biasa kan 75 hari tuh, dulu 90 hari ya. Sekarang boleh 75, setiap 75 hari boleh berulang. Donor konvalesen ini bisa setiap 2 minggu sekali, 14 hari. 15 hari lah ya, 15 hari. Jadi walaupun prakteknya sih kalau pengalaman saya nggak bisa persis 15 hari langsung lagi. Kenapa? Karena hari ke-15 itu baru diambil sampel. Jadi setelah kita donor nih, misalnya saya biasanya donor Sabtu atau Minggunya gitu ya. Hari ke-15-nya jatuhnya kan Senin, Minggu atau Senin berikutnya lagi tuh. Itu saya baru diambil sampel. Nah, nunggu kemudian 1-2 hari, Selasa atau Rabu dijadwalkan, akhirnya Kamis. Jadi ya in average tuh hari ke-19, 18 sampai 20 lah. Ambillah rata-rata 18 sampai 20 hari sekali kita bisa donor. Jadi kalau kita ambil paling sedikit dalam 3 bulan aja ya, setelah 2 minggu setelah donor, dalam 2,5 bulan itu ya lumayan sih, bisa 3 kali lah gitu ya kita ngedonor gitu. Minimal gitu ya. Dalam pengalaman saya kemarin saya alhamdulillah bisa sampai 7 kali selama 5 bulanan itu gitu. Jadi rekor tetangga saya kemarin, tetangga itu maksudnya yang donor bareng saya, dia sudah sampai 9 kali, luar biasa tuh. Jadi dia sejak awal tuh gimana perasaannya? Ada perasaan apa ya? Nah itu juga sesuatu yang perlu di manage tuh ya. Jadi ada sedih, ada gembira gitu ya. Artinya waktu awal pertama kali donor, terus dengar teman kita yang seangkatan tuh sembuh, tuh rasanya aduh seneng banget rasanya. Lah gitu kan ya.
Terus donor kedua juga gitu kan. Aduh, alhamdulillah sembuh. Nah, donor ketiga saya ingatnya itu waktu itu saya tidak mendonorkan khusus teman karena nggak ada permintaan. Itu bulan-bulan Maret ya, akhir Maret kalau nggak salah tuh, yang kita grafiknya lagi rendah banget lah di Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya waktu itu nggak ada permintaan apa-apa. Cuman saya ditelepon PMI, Pak sudah 15 hari nih, gimana mau donor lagi nggak? Gitu, bersedia nggak? Saya bilang saya nggak ada ini sih, nggak ada permintaan dari siapa-siapa. Nggak apa-apa Pak, ditabung buat stok karena kalau udah disimpan beku itu bisa tahan 2 minggu gitu kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya lumayan bisa panjang. Saya pikir nggak ada salahnya juga ya, kan juga nggak harus untuk siapa kan ya, kita juga niatnya pokoknya donor gitu kan. Ya udah, saya sempat 2 kali tuh kayak gitu, di Maret sama awal April itu donor tanpa dedicated untuk siapa teman saya gitu kan. Saya itu nggak ada, nabung aja nggak apa-apa gitu. Baru yang kelima tuh, 5, 6, 7 tuh semua memang permintaan, waktu udah grafik mulai nanjak lagi tuh, dan semua permintaan. Nah yang bikin sedih tuh memang terus terang kalau donornya itu kita kenal, dan kemudian it's not helps gitu ya, mungkin juga karena belakangan ini terutama ya, di mana permintaan udah sangat banyak, kadang-kadang donor istilahnya plasma tuh telat gitu ya, bukan plasma yang telat sih, istilahnya terapinya itu telat gitu kan, karena menurut beberapa dokter tuh efektif di 5 hari pertama serangan gitu kan ya. Gitu. Sementara ada orang yang masuk rumah sakit itu kadang-kadang pertama masuk rumah sakitnya udah telat nih. Jadi sebetulnya dari kondisi gawatnya misalnya hari pertama itu masih di rumah, hari kedua masih di rumah, pada saat masuk rumah sakit hari ketiga itu sudah 3 hari sebenarnya kegawatannya gitu kan. Berarti dia tinggal punya 2 hari lagi tuh untuk efektivitas TPK, terapi plasma konvalens. Nah ini yang kadang bikin kita sebagai donor sedih kalau kenal itu adalah udah kita usahain gitu ya, tapi ternyata mungkin baru bisa kita terima hari kelima misalnya gitu kan ya. Jadi udah nggak efektif gitu kan. Dan itu kadang-kadang ya we lost our friends gitu ya, dan itu benar-benar ya dengar berita itu rasanya kita deg gitu, aduh ya Allah gitu, kok nggak bisa lebih cepat gitu ya mesti kita nolong gitu kan sampai kadang kayak gitu ya teman ya. Belakangan ini, dan itu ya bukan sering ya, beberapa kali terjadi yang saat-saat ini gitu, di mana antara antrian donor dengan antrian resipien ya yang minta menerima dengan donor tuh nggak imbang gitu, tuh benar-benar gitu. Ini setelah diambil plasmanya kan nggak bisa langsung dipakai ya, jadi ada waktunya dia untuk memproses ya. Untuk proses berapa lama sih? Sekitar 8 jam lagi itu. Oh, 8 jam iya, setelah diambil darah. Jadi kalau diambilnya pagi sih mungkin sore bisa dipakai ya, tapi kalau kebagian jadwal malam mungkin baru besok sorenya lagi gitu kan, karena pemrosesannya kan butuh waktu lagi gitu. Gitu. Jadi nggak kayak donor darah biasa yang bisa langsung dipakai gitu ya. Kalau donor darah bisa sih diproses sebentar kan. Donor darah itu cuma diprosesnya nggak lama. Gitu. Tapi kalau donor plasma ini bisa sampai 8 jam prosesnya. Jadi dari kita mulai donor, menyatakan jadi donor misalnya ya, kita terus kemudian diperiksa dan sebagainya, donor kita bisa dipakai, itu bisa 3 hari itu baru bisa kepakai. Gitu. Total 3 hari ya? Iya. Gitu. Jadi mulai kalau dari screening. Jadi kalau pasiennya sendiri sudah masuk rumah sakitnya terlambat, aduh makin mepet lagi waktunya gitu kan. Iya gitu, dan terlambat. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Makanya tadi saya di awal bilang, pokoknya begitu masuk rumah sakit, dokter menyatakan perlu TPK, terapi plasma konvalens, pokoknya langsung aja masukin ke PMI. Kenapa? Karena alhamdulillah kalau pada saat itu siapa tahu nih pas ada stok yang bisa ditalangi dulu gitu ya. Karena setahu saya manajemen PMI juga bisa menalangi selama misalnya persediaannya ada gitu kan ya. Terus kedua, kalau memang sudah ada donor yang siap gitu kan misalnya. Nah, itu bisa membantu gitu kan, membantu mempercepat untuk misalnya ditalangi dulu gitu sehingga kondisi kegawat daruratan tadi tertolong dengan donor yang belum sempat melakukan proses pengambilan plasma kan. Nah, diganti dulu, nanti kemudian ditukar setelah donornya bisa diambil baru ditukar. Itu yang penting. Jadi memang kita berpacu sama waktu sih. Baik pihak keluarga, PMI, donor semua sebisa mungkin sesegera mungkin akan proses. Gitu. Mungkin sih saya kalau harapan saya sih semua teman-teman terutama yang
cowok-cowok nih terutama. Kalau cewek soalnya banyak kendala. Yang udah pasti-pasti lah cowok ya. Ya, yang pasti yang cowok yang sudah sembuh jadi penyintas COVID nih. Sesama alumni kita ya. Jadi kita double degree kita, bukan cuma alumni TB tapi kita juga alumni COVID. Yuk kita tolong teman-teman kita gitu ya. Saat-saat ini banyak banget kebutuhannya. Kalau Anda punya apa istilahnya sudah punya sertifikat nih lulus COVID, yuk kita bantu teman-teman lain untuk bisa lulus juga gitu lah. Bisa lulus untuk COVID ini. Jadi insya Allah lah kalau ketakutan itu bisa dilawan ya. Saya juga pertamanya takut, yang saya bilang tadi juga ya, udah lama banget saya nggak donor, terus kemudian ini dengar orang prosesnya tuh lama 45 menit gitu. Cuman saya coba ngebayangin diri saya menjadi si pasien itu aja gitu. Atau kalau kita kita membayangkan keluarga dekat kita misalnya gitu yang mengalami gitu, misalnya pasiennya kita nggak kenal misalnya gitu ya. Coba deh misalnya ternyata ini kita harus berdonor untuk ibu kita gitu ya, untuk kakak kita. Pasti kita termotivasi lah mau kayak apapun juga dilakonin kasarannya gitu. Nah, kayaknya gitu tuh memotivasi diri kayaknya awalnya mesti kayak gitu. Udahlah gitu. Syukur-syukur kalau dapat donor pertama memang bukan nyukurin supaya harus dapat ya. Kalau dapat donor pertama yang kita kenal kan motivasinya lebih enak gitu loh. Temen gua nih masa gua nggak mau belain temen gitu kan lebih enak kayak gitu. Nah, makanya menurut gue inisiatif untuk kita menggalang para penyintas sesama ITB ini ada baiknya supaya rasa kedekatannya itu lebih muncul gitu. Kalau nolongin teman sendiri itu kan jauh lebih kuat. Bukan berarti nolongin orang lain nggak bagus ya, cuman kalau ada kedekatan, nah semangatnya buat nolong lebih gede. Itu aja sih kalau buat gue. Ya. Mudah-mudahan tergerak lah teman-teman kita yang lulusan mungkin jadinya S3 ya, jadinya setelah ITB. kemudian jadi pendonor gitu. Amin, amin. Ya insya Allah dapat berkahnya ya. Jadi dari sakitnya udah digugurkan dosanya, kemudian itu dapat donor dapat amalnya lagi ya. Amin. Ya, amin. Ya, ikhlas dari kita Allah intinya sih gitu. Iya, betul. Insya Allah kalau kita niat benar-benar pengen nolong temen yang siapapun lah saudara, insya Allah lah nanti dibantulah dikasih jalan sama Allah, insya Allah. Oke. Sip. Mudah-mudahan membantu teman-teman kita yang ragu-ragu tadinya, aduh mau donor nggak ya, ini ribet nggak sih gitu. Mudah-mudahan tercerahkan dengan ini. Terima kasih banyak waktunya. Mungkin gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semangat. Waalaikumsalam. Yes. Sehat terus ya semua. Stay safe and healthy. Yes.